inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma taqumul ashhad. Kami, kata Allah, sungguh-sungguh akan memenangkan rasul-rasul kami dan pengikut mereka orang-orang beriman di dunia ini dan di hari kiamat, hari ketika semuanya bersaksi, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, tidak boleh kita meragukan ayat-ayat ini dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan hal tersebut. Tapi tentu saja kita jika ingin menang, jika ingin menjadi penyuara-penyuara kebenaran, maka kita harus memenuhi syarat-syarat untuk menjadi pejuang-pejuang kebenaran yang hakiki, agar kemenangan yang hakiki benar-benar kita dapatkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. In tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Ini janji dari Allah setelah Allah menyebutkan syaratnya. Allah akan menolong kalian jika kalian betul-betul menolong Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita telah menjelaskan bahwa syarat-syarat yang harus kita penuhi untuk kita menang dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hal yang penting agar orang-orang yang bersuara bahwa mereka adalah pejuang agama Allah tahu bahwa mereka tidak dilupakan oleh Allah, tidak akan disia-siakan perjuangan mereka oleh Allah. Namun yang perlu dia evaluasi, apakah dia telah memenuhi syarat-syarat orang-orang yang ditolong oleh Allah atau belum. Jemaah sekalian, di antara syarat-syaratnya, sebagaimana yang kita pahami dan dijelaskan oleh para ulama kita dari kisah Ashabul Kahfi, sejarah kemenangan orang-orang beriman sepanjang sejarah telah tertulis oleh tinta-tinta para ulama kita dan telah disebutkan juga dalam Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka adalah Ashabul Kahfi, orang-orang yang ditolong oleh Allah dan dimuliakan, kisahnya dimaktubkan, ditulis dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda Al-Kahfi, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka memenuhi syarat-syaratnya. Di antara syarat yang paling penting adalah tauhid yang benar dan husnul dzan billah, akidah yang benar dan keyakinan serta prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimiliki oleh Ashabul Kahfi. Mereka memperjuangkan tauhid, rela meninggalkan semua kemewahan dunia, hiruk pikuknya dunia ini demi mempertahankan agama dan tauhid mereka. Dan dasar perjuangan harus didasari oleh tauhid. Oleh karenanya dalam surat An-Nur, ketika Allah menjanjikan istikhlaf dan posisi yang baik di muka bumi ini bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah mengatakan, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepada Allah dengan tauhid yang benar. Maka jemaah sekalian, syarat yang mutlak untuk kita dimenangkan adalah kebersihan tauhid kita, kesucian tauhid dan akidah kita. Yang kedua adalah ar-rufqah as-salihah, keberadaan teman-teman yang baik, komunitas orang-orang yang soleh, orang-orang yang sevisi dan semisi, orang yang mau sama-sama untuk beramal dengan amal-amal soleh dan mau mendakwahkan dan memperjuangkan agama ini. Ashabul Kahfi jumlahnya tidak banyak, tapi mereka adalah komunitas orang-orang yang saling berteman, saling bersaudara untuk sama-sama mempertahankan agama Allah dan untuk menyelamatkan diri mereka dari kesyirikan. Nabi SAW mengatakan, likulli nabi hawari, setiap nabi punya pembela-pembela, setiap nabi punya teman-teman. Jika saja nabi membutuhkan teman-teman yang soleh, maka apatah lagi selain nabi dan rasul, kita membutuhkan komunitas orang-orang yang baik untuk mempertahankan akidah kita, keimanan kita, dan untuk kita menyuarakan kebenaran ini, dan sekali lagi untuk menebarkan rahmat bagi sekalian alam. Jamaah sekalian, juga dari kisah Ashabul Kahfi kita pahami bahwa perjuangan ini membutuhkan seringnya kita bermusyawarah.
bersatu bersama-sama dengan saudara kita, tapi tidak ada yang merasa lebih dari yang lainnya. Saling tukar menukar pendapat, saling tukar menukar pandangan. Ashabul Kahfi, mereka sebelum ke gua mereka telah bermusyawarah sebelumnya. Setelah mereka masuk ke gua, mereka bermusyawarah. Setelah mereka dibangkitkan oleh Allah, sebelum mereka pergi cari makanan, mereka pun bermusyawarah, dan seterusnya. Hanya karena musyawarahlah orang akan mengeluarkan pendapat-pendapat yang mendapatkan taufik dari Allah. Jika saja musyawarah tidak penting, maka cukuplah Nabi kita SAW dituntun oleh wahyu dari Allah dan disampaikan langsung oleh Jibril alaihissalam. Tapi Allah mengatakan kepada Nabi kita, wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dengan sahabat-sahabat kalian, dengan sahabat-sahabatmu wahai Rasulullah, wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka selalu diputuskan melalui musyawarah. Dan Allah telah menurunkan satu surat yang namanya surat musyawarah, surat yang ke-42 dalam Al-Quran, surat Asy-Syura. Jamaah sekalian, juga hal yang penting bagi orang-orang yang mau menangkan agama Allah Subhanahu wa taala adalah mereka senantiasa menjaga diri mereka dari polusi-polusi akidah dan kemaksiatan. Ashabul Kahfi mengasingkan diri mereka. Nabi Muhammad SAW berhijrah meninggalkan tempat yang tidak kondusif untuk keimanan. Saat sekarang kita belum membutuhkan yang namanya hijrah di negeri yang alhamdulillah, negeri yang aman untuk kita beribadah kepada Allah, negeri yang kita cinta, yang Allah takdirkan kita berada di dalamnya, negeri yang kita aman melaksanakan ibadah. Mungkin kita belum membutuhkan yang namanya hijrah, apalagi yang dinamakan mengasingkan diri. Namun kita paling tidak memiliki hijrah yang maknawiyah, yaitu meninggalkan perbuatan keburukan untuk mengamalkan perbuatan kebaikan, atau uzlatun maknawiyah, mengasingkan diri yang sifatnya maknawi, yaitu bagaimana kita mencari waktu-waktu yang baik untuk membersihkan diri kita, untuk banyak berdoa kepada Allah, banyak beribadah kepada Allah, dan menghindari segala macam yang bisa mengotori amalan-amalan dan hati kita. Oleh karenanya Nabi kita SAW mencontohkan yang namanya itikaf. Nabi SAW mencontohkan yang namanya salat lail, itu agar para pejuang agama Allah memiliki hati-hati yang bersih, dan dengannya lah datang kemenangan Allah Subhanahu wa taala.